selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman dan juga dokter yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Semili dengan NIM 25095111125 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas case-based learning mata kuliah kewarganegaraan, di mana saya mengambil topik 7, yaitu demokrasi HAM atau kesejahteraan hewan atau animal welfare. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai animal welfare itu. Baik, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan yang hidup bebas dari penderitaan dan diterapkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak. Animal welfare itu sendiri membahas soal kepedulian dan perlakuan manusia terhadap setiap satwa. Dalam meningkatkan kualitas hidup satwa secara individual, sasaran animal welfare adalah semua hewan yang secara langsung berinteraksi dengan manusia maupun yang tidak langsung. Salah satu permasalahan dari pembahasan saya di atas adalah masih sering terjadinya kasus di mana hewan dianiaya tanpa alasan yang patut. Tindakan kekerasan terhadap hewan tidak hanya mencerminkan kurangnya empati, tetapi juga memperlihatkan lemahnya penegakan hukum di bidang ini. Selain itu, data dari Social Media Animal Cruelty Coalition menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus penyiksaan hewan terbanyak di dunia, berdasarkan konten yang diunggah di media sosial. Selain perlindungan hewan yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan negara, keterlibatan komunitas pecinta hewan dan juga masyarakat turut memegang peran dalam memperjuangkan hak hewan. Memastikan kesejahteraan hewan adalah tanggung jawab manusia yang mencakup pertimbangan untuk semua aspek kesejahteraan hewan. Nah, untuk menerapkan animal welfare atau kesejahteraan hewan ini dapat dicapai dengan pemenuhan 5 prinsip kebebasan hewan, atau yang biasa sering disebut dengan 5 freedoms. Jadi 5 prinsip kebebasan itu terdiri dari, yang pertama itu ada bebas dari lapar dan juga haus, di mana hewan diberi akses makanan yang cukup dan berkualitas untuk kesehatan fisik yang optimal. Contohnya seperti misal ada peternakan sapi yang diberi makanan sesuai dengan jadwal yang konsisten dan juga teratur. Kemudian yang kedua itu ada bebas dari ketidaknyamanan, di mana hewan mendapatkan lingkungan yang nyaman, bersih dan bebas dari kondisi yang menyebabkan hewan itu dapat stres. Contohnya seperti peternakan ayam yang memiliki ruang besar sehingga ayam dapat bergerak bebas dan juga mendapatkan udara yang segar. Yang ketiga itu ada bebas dari rasa sakit, luka cedera, atau penyakit, di mana hewan mendapatkan perawatan kesehatan yang baik melalui lingkungan yang aman dan pemeriksaan rutin untuk mencegah penyakit. Contohnya seperti hewan-hewan peternakan mendapatkan vaksinasi teratur. Kemudian prinsip keempat itu ada bebas mengekspresikan perilaku normal dan juga alami, di mana hewan mendapatkan lingkungan yang memadai agar hewan dapat diberi kesempatan untuk melakukan perilaku alami mereka, seperti sapi yang merumput, ataupun anjing ataupun hewan liar yang berburu. Contohnya seperti sapi yang bebas di padang rumput. Kemudian yang prinsip terakhir itu ada bebas dari rasa takut dan juga tertekan, di mana hewan tidak diperlakukan secara kasar agar meminimalkan stres, dan juga hewan-hewan itu dapat diberi perhatian khusus. Contohnya seperti hewan peliharaan yang diberi lingkungan aman, bebas dari suara keras ataupun perlakuan kasar. Baik, untuk animal welfare yang tidak terpenuhi biasanya akan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi hewan itu sendiri maupun kepada manusia kita. Manusia menjadi kunci terpenuhinya kesejahteraan hewan peliharaan. Bukan hanya pemilik hewan saja, tetapi juga masyarakat yang bukan pemilik hewan peliharaan. Hal ini dikarenakan hewan dapat menularkan penyakit, baik dari hewan ke hewan, maupun dari hewan ke manusia dan sebaliknya, atau yang biasa dikenal dengan penyakit zoonosis. Maka dari itu, untuk memenuhi kesejahteraan hewan tersebut, dapat diterapkan 5 freedoms atau 5 prinsip yang sudah saya sebut tadi sebagai pedoman, dan juga dapat kita terapkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Untuk itu, dengan memiliki kesadaran dan juga tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak untuk hewan, dan juga dengan hewan yang memiliki kehidupan yang layak, itu juga dapat berpengaruh kepada kita manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari.